wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Mahasiswa Insan Cita. Sebelumnya perkenalkan nama Putri Abizar Jadwida yang akan menjadi host dalam podcast perdana dari Rumah Mahasiswa Insan Cita atau biasa disingkat RUMIC. Nah, jadi di podcast perdana ini yang akan kita bahas adalah tentang apa itu Rumah Mahasiswa Insan Cita atau biasa disingkat RUMIC. Nah, sekarang sudah bersama saya itu Bang Wahyudi Wibawosari selaku founder dari Rumah Mahasiswa Insan Cita. Nah, jadi Bang Wahyudi Wibawosari ini adalah seorang mahasiswa dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safieddin Sambas atau IAIS Sambas, jurusan atau program studi ekonomi syariah. Jangan santai nih. Kita kali ya. Jadi saya mau ingin tentang apa itu Rumah Mahasiswa Insan Cita. Nah, jadi sebelum lebih jauh ke apa itu Rumah Mahasiswa Insan Cita, sebelumnya kan abang sebagai penggagas, ya, sebagai founder dari RUMIC ini. Nah, jadi apa nih yang melatar belakangi atau yang membuat abang nih menciptakan RUMIC itu, menciptakan Rumah Mahasiswa Insan Cita itu? Atau mau dijelaskan, Bang? Ini mulai dari sejarah berdiri Rumah Insan Cita atau mulai ide muncul Rumah Insan Cita nih? Dari idenya dulu. Ide. Kalau ide Rumah Mahasiswa Insan Cita itu sebenarnya udah berapa tahun ya? Hampir setahun lebih lah. Ya, beranjak dari kegiatan organisasi. Permasalahannya adalah kita nggak punya rumah. Kita yang organisasi nggak punya rumah atau sekretariat yang dimana tempat ngumpulin teman-teman semua itu bisa berkolaborasi, berpikiran gitu. Nah, ada kesempatan muncullah baru bisa ambil rumah walaupun masih sistem kontrak, kan? Tapi dengan swadaya mas kawan-kawan yang kita ajak untuk berdiri rumah dan kita kasih ide gagasannya kenapa harus ada rumah ini, terus kawan-kawan mau setuju lah untuk sedikit mendonasikan hartanya, nah gitu, untuk sama-sama didirikan rumah saja gitu. Kayak begitu. Kalau dari insan kitanya itu diambil dari apa ya, kalau misalnya familiar tuh ada satu organisasi yang selalu mengeluhkan Insan Cita. Ya. Nah, Insan Cita itu adalah harapan dari satu organisasi tersebut yang kayak kalau dikonotasikan tuh sederhananya begini. Batang singkong itu, batang ubi itu ditancapkan di mana aja itu selalu membuahkan manfaatnya, mau dari batang sampai umri sampai ke daunnya. Gitu. Selalu tumbuh. Apapun dalam keadaan media tanamnya, mau itu gersang, mau itu tanus, macam, dia tetap tumbuh dengan mandirinya. Nah, itu yang menjadi jika bakal Insan Cita itu dikasih nama dalam Insan Cita. Bagi satu organisasi sih sebenarnya. Nah, kalau itu kan masih mahasiswa aktif sering aktif di organisasi tersebut. Ini situs lah ambil Insan Cita. Yang itu kan dari induknya atau sejarahnya tadi ya tentang Rumah Insan Cita. Nah, terus kenapa sih namanya harus Rumah Insan Cita dan disingkat RUMIC gitu? Kalau Rumah Insan Cita harapan saya tuh besar. Nah, seperti apa tuh? Besarnya begini. Dengan rumahnya Insan Cita ini kan kita ingin tuh kita ajak kawan-kawan mahasiswa itu selama di kota Sambas, Kalimantan Barat ini untuk berkolaborasi aktif. Ya. Di kegiatan yang setidaknya walaupun kecil itu konsisten. Nah, itu berdampak ke masyarakat sekitar. Kita juga ada punya program yang rutin, yaitu rumah mengaji, ya, Senin sampai Rabu, dan rumah mengaji itu melibatkan adik-adik yang sekitar komplek di sini. Seni ya? Iya, ada juga yang di luar komplek juga ada. Jadi kalau sampai full itu anak-anak ngaji itu sampai 20 orang lebih. Dan kita tuh kadang-kadang jenuh juga kan melihat kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sifatnya selalu seremonial, selalu menghabiskan dana keuangan sampai berjuta-juta, tapi habis ketika waktu hanya sebentar ngetas LPG saja. Nah, itu yang kita sayangkan, dan itu juga yang hilang dari kawan-kawan mahasiswa tentang bagaimana perjuangan, bagaimana mengaktifkan sebuah kegiatan yang sifatnya konsisten walaupun itu kecil. Nah, itu makanya Rumah Insan Cita ini namanya mahasiswa, yang kita tuju adalah kawan-kawan mahasiswa untuk bisa gabung dari apapun elemen-elemennya, mau itu dari UKV eksternal ya, mau dari organisasi internal kampus, intrakampus, maupun yang mahasiswa biasa.
gitu. Yang kita tarik adalah kawan-kawan yang mau mengabdi kepada masyarakat sekitar, mau belajar untuk berkonsisten melakukan kegiatan yang sifatnya sosial. Karena kalau saya sebut dengan teman-teman yang ikut dalam kegiatan rumah singgah itu adalah volunteer. Nah, nanti setelah volunteer, nanti kita ada sistem kayak pembekalan dasar pemimpin lah. Nah, itu juga punya program di mana ngelatih para pemimpin muda. Di situ kita sama-sama belajar bagaimana sih manajemen, bagaimana sih ideologi seorang pemimpin, bagaimana sih menciptakan jiwa pemimpinan. Dan nanti setelah harapan ke depannya, setelah kawan-kawan belajar dari rumah Sentita, kita sama-sama setelah keluar nanti bisa bisa mandiri di luar, pasti udah kayak terbata-bata. Nanti nggak lagi bingung, saya mau ngapain nih, gimana nih, kan gitu. Kita belajar dari hal yang kecil tapi konsisten, dan low budget, bahkan minim budget sekali malah. Hanya modal tenaga dan waktu aja, sama sedikit berkorban ilmu. Ya, udah. Kita nggak berharap lebih dari yang lain yang kita konsisten. Itu aja yang saya adakan kawan. Nah, gini juga cerita untuk Rumah Sancita ini bermula juga dari kegiatan saya pernah aktif di satu organisasi. Ceritanya panjang sebab kita kulik dari sejarah awalnya dan sampai terdoktrin, sampai kuat benar saya ingin ngasih kekeh untuk mendirikan Rumah Sancita walaupun banyak cobaan lah, kita sebut banyak tantangannya, banyak negatifnya lah yang menjuruk kita, tapi kita konsisten untuk terus main gitu. Jadi sejarah awalnya itu banyak mentor ketika saya masuk kampus dan masuk organisasi kampus eksternal keamanan ini. Saya tuh dibina atau di kader itu di kampus organisasi menjadi ketua salah satu pekaderan dasar. Kita sebut AIZ, kita sebut HMI, apa ya? Jadi silent aja dulu lah, silent dulu. Namanya HMI, terus jadi ketua panitia LK1. Disitulah saya benar-benar digembleng habis-habisan oleh para mentor saya, ditanam habis-habisan bagaimana sih seorang insan itu bergerak, bagaimana sih seorang insan itu mengabdi, bagaimana sih seorang insan itu mandiri, betul-betul mandiri. Nah, singkat cerita, sepanjang perjalanan sebelum hari H dalam perkaderan hari H untuk LK1 itu, 1 bulan full saya itu habis selalu dimentori, dikawal terus sama senior ini. Iya, mentor. Bahkan sehabis pulang kuliah itu wajib harus hukumnya mengabari di mana posisi, harus nanya senior itu lagi di mana. Kalau lagi senior misalnya lagi di tempat A, tempat B, kita harus siap standby. Nah, dulu itu siangnya tuh matahari masih muncul. Kalau udah matahari terbenam, lagi cerita. Itu start dari jam 10 sampai subuh. Setoran. Iya, apa aja nggak tahu saya. Intinya kita digali habis-habisan. Kamu ini mau ngapain? Kamu ini harus ngapain? Kamu ini buat apa? Untuk tampil beda dari yang lain. Disidang terus. Iya, kalau sekarang mungkin kalau sebagian sistem sidang gitu, mungkin udah ada yang meraju, mungkin ada yang lari, ataupun udah yang mulai ngambek kan, baper lah. Iya, kita sempat juga baper, sampai meraju. Tapi kita paham betul, kita lagi dalam posisi tanggung jawab yang besar, dalam agenda yang besar juga. Bukan main-main kan, suatu pekaderan organisasi eksternal yang kita kenal itu besar. Terus tiba-tiba ke kita gitu, kita nih ngapain gitu ya. Kita tuh fight, saya juga nggak tahu apa ini barangnya kan, termasuk tanggung jawab yang besar dan baru lah ya. Saya sampai dipahami betul-betul sama senior saya bahwa kita tuh harus memang mengalis sebaik-baiknya kreativitas. Alhamdulillah akibat beberapa bimbingan mentor itu kita bisa ciptain namanya buku satu dari buku satunya LK1. Nah, itu singkat cerita ada materi-materi dasar sejarah organisasi KP cabang itu sampai Sambas dan sebagian itu halaman kosong untuk dikatakan. Pokoknya sebagaimana mungkin
caranya waktu itu adalah yang untuk calon kader itu, calon anggota itu bisa masuk hanya bermodalkan badan. Ya. Hanya bermodalkan badan dengan baju, dengan baju. Ya kita nggak sedia baju, kita nggak sedia baju. dengan pakaian. Nah intinya bagaimana itu dia harus tertarik untuk datang tanpa harus ada merasa kayak terbebani. Walaupun saya yang terbebani sih. Iya, betul. Luar biasa sih perjuangannya, dan saya juga terima kasih sih dengan beberapa mentor. Saya waktu pas pertama kali berkantor organisasi ya betul dikawal. Ya kalau cek saya habis dimarahin, habis kayak ada yang kayak saya nggak tahu gimana ya. Ada yang bagian marah, ada bagian yang calling door, ada yang bagian sedikit yang biasa-biasa aja gitu, tapi masuk gitu. Kayak yang disetting. Mungkin gini sih sistem penghadiran doktrinnya. Cuman masuk ke kita juga gitu, sampai penanganan sekarang. Dan akhirnya selang beberapa kemudian kegiatan berlangsung, udah hari H, dan itu pertama kalinya juga di kampus saya, dan di komisariat saya itu tembus sampai 40 orang masuk dalam pekerjaan, alhamdulillah. Dan itu masa covid dan terus masa masuk dalam pilkada. Nah susah betul banget, susah banget kita kita buat kegiatan yang secara kita sebut netral, menghalau segala sesuatu yang berbau sifat politik praktis masuk dalam kegiatan kita. Itu susahnya luar biasa. Bahkan godaan-godaan waktu itu luar biasa juga, karena kita MBA masa juga banyak kan waktu itu, bahkan yang daftar sampai 100, margin errornya sampai 40 orang yang masuk. Kalau nggak salah sempat masuk berita ada. Iya, sempat masuk berita Tribun Pontianak sempat masuk Tribun Pontianak. Jadi juga alhamdulillah saya sampai disorot sama senior kan, dan saya juga bantu awal kita untuk bersama-sama itu ya. Saya juga atau ya tiba-tiba nama saya ada muncul nih, saya bilang. Nah itu juga awal kenapa saya juga jadi rajin nulis berita episode berita. Next boleh diajak untuk jadi narasumber mungkin di podcast Rumik ini cuma. Itu saya kayaknya harus sih ya. Tadi usahakan Bang ya. Ya harus diusahakan, karena dari 5 orang ini juga kita konsisten gitu. Dari penanaman doktrin 5 orang ini sampai sekarang kita masih konsisten. Apa kata mereka dulu, ini list sekarang. Nah buktinya itu mahkamah kita dalam bukti dari pembuktian dari asuhan dari mentor lah, anjay. Ini nggak bisa kita lepaskan. Walaupun saya ini dengan siapa aja masuk gitu loh. Cuman kalau dari awal 5 orang ini yang selalu ngawal. Ya, emang jadi mentor lah dari sekarang. Iya. Setiap ada masalah kita konsultasi. Dan mereka tuh 5 orang itu memang jadi problem solving lah. Senang bertanya. Oke, saya harapkan kawan hadir yang saya juga itu bisa untuk jadi generasi juga adik-adik sekalian. Gitu sih. Dulu. Ya, sambil minum aja kita santai aja kalian. Terus kan dari dasar pada lebar tentang Rumik tersendiri ya, di rumah mahasiswa kita, dan dari siapa-siapa aja yang turut membantu gitu, jadi mentor segala macam. Nah terus yang sebelum ada dari rumah mahasiswa kita ini ada gak sih Bang kayak yang tadi itu kayak penghalang atau gangguan gitu, atau yang enggak turut membantu itu, enggak mendukung gitu, yang kayak ada penolakan gitu segala macam, ada nggak? Kalau bicara soal itu emang kita nggak usah pungkiri sih ya. Sebaik apapun niat baik kita untuk berbuat baik, pasti ada aja yang miring-miring gitu. Ya, memang itu juga bukan hak kita untuk mencegah itu ataupun melarang mereka untuk berpikir tentang kita. Itu sebabnya saya sih orangnya yang bodo amat. Saya dengan kerjaan saya dengan jalan saya, dan penting jangan dikacau aja. Ya. Kalau mereka mau buat yang lain silahkan. Karena kita juga gak bisa maksa. Gak boleh dong mikirin tentang kita. Ya kan gitu. Ya guys, sih bodo amat. Kalau masalah halangan itu satu sih yang menjadi problematika kita saat hari ini, bahwa mahasiswa itu sekarang udah mudah sekali sih namanya kalau masalah cluster paham gak sih? Gimana tuh? Jadi gini, kalau misalnya kamu ini dari kubu A, kalau saya ini dari kubu C, kalau yang lain itu kubu dia kubu udah gitu.
Jadi untuk menyatukan itu yang agak sulit. Nah, memang niatan awal saya Rumah Sancita ini juga menjadi pemersatu mereka lagi sesuai dari klaster-klaster itu nanti. Iya, karena kegiatan kita juga sifatnya netral kan, dan niatan kita juga baik, terus tidak juga mau membahayakan siapapun. Bahwa omongan miring bahwa Rumah Sancita ini ada promotornya, atau paham gak sih promotornya? Iya. Sponsor besar ini dari politik A, ya orang senior A, B. Kalau saya bilang dari hari ini sih enggak. Nah, mulai dari awal berdiri Sancita sampai pada hari ini enggak ada. Bahkan saya juga enggak minta petinggi A, petinggi C, B, F, segala macam, enggak ada. Yang ada kita hanya mengupload kegiatan-kegiatan dokumentasi Rumah Sancita. Terus ada beberapa senior yang mungkin kita anggap peduli lah masih dengan kegiatan siswa yang sifatnya yang sederhana ini. Nah, mulai dari situlah market. Ada yang donasi, keterima. Itu juga nggak bisa nolak, nggak menutup diri. Karena kita sebenarnya terbuka juga kan. Selama itu niatannya baik, kita santu. Tapi dengan satu syarat, dengan walaupun ada income yang masuk ke Rumah Sancita melalui masuk kas, bukan berarti bisa mengatur ataupun bisa memerintahkan apa mau di dia. Ya, walaupun seberapa besar ini baik dikasih ya, itu nggak apa-apa. Kita anggap itu sebagai niat baik untuk donasi. Gitu sih. Terus kan tadi katanya kan nggak ada dukungan dari kubu manapun kan ya. Jadi yang mendukung abang dalam membuat atau menggagas remake ini dari pihak mana aja gitu ya? Kalau saya itu paling baik untuk mengajak orang yang berbuat baik itu adalah orang yang di sekitar dulu, yang sering ngopi, yang selalu ada dengan kita waktu susah ataupun senang gitu. Terus yang setidaknya masih ada sedikit frekuensi yang baik, nah, satu jalan dari kita. Nah, itu dulu yang ingin saya guide ini. Dan itu sasaran. Karena alhamdulillah ada beberapa yang udah mulai masuk jadi volunteer, udah ada beberapa yang udah mulai merapat ke kita, dan itu kita sambut baik. Itu gitu sih. Dan juga lagi katanya ada beberapa volunteer yang gabung ke remake dan hari. Kira-kira ada nggak sih abang yang tahu gitu berapa jumlahnya sekarang dari anggota remake itu sendiri? Gue masih ngecek grup ya. Ngecek grup sekarang yang udah ada dalam grup tuh sekitar 15. Nah, berarti sekarang ada 15 anggota remake itu sendiri yang di. Dan tadi kan katanya ada agenda rutin mengaji ya, nah, berarti yang menjadi pengajar atau yang mengajar di anak-anak sekitar kompleks ini atau di luar kompleks Ankut itu dari anggota-anggota itu. Iya, 15 orang itu. dari anggota-anggota volunteer. Sederhananya gini, kalau kita untuk bisa masuk dalam grup WhatsApp itu, di grup WhatsApp volunteer itu minimal setidak-tidaknya itu dia mengajar ngaji selama 2 hari berturut-turut. Ataupun dia dengan sukarela untuk menawarkan dirinya untuk ikut ke grup volunteer gabung. Jadi ini cerita volunteer itu juga saya curi nih ilmunya ya dari salah satu lembaga sosial. Kita serap sistem cara mainnya dan preferensi kita, mudah-mudahan dengan niatan baik sama besarnya nanti kayak kegiatan lembaga sosial ya udah ada berdiri sebelum. Untuk ini Rumah Sancita juga masih banyak perkembangan terus, perlu banyak dikembangin, perlu banyak yang harus ditambah-tambah, harus banyak yang juga dikurang-kurang. Dan kita dengan adanya Rumah Sancita yang bisa merangkul semua elemen mahasiswa, mau dari yang non muslim sampai yang muslim sekalipun. Harapannya sebesarnya gitu. Semoga terwujud. Amin. Ini kita perlu dukungan lah dari berbagai pihak, tentang sekalian yang notabene mahasiswa maupun di eksternal mahasiswa untuk bisa gabung dengan kita untuk menciptakan cita-cita ya besar ini. Karena kalau bukan dari kita siapa lagi gitu loh. Ya kan gitu. Kalau kita yang biasa aja ini bisa ngelakuinnya, apalagi yang luar biasa kan.
orang-orang yang udah luar biasa pasti lebih besar lah. lebih berdampak harus next level gitu. Ya, betul. Kayak situ paling enak tuh nyamain kita kayak kerikil lah. Tricky ya, apalagi bung hamba atau yang besar kan, asalnya bisa gitu. Gimana kira-kira kita menang banyak aja sih, walaupun di jalan kan udah diceknya kan gitu. Nah, tadi kan bicara awal Aninda atau rutinitas yang dilakukan di Bidang tadi kan salah satunya disebutin Ya. dan Haji yang udah terlaksana sampai saat ini selain di keluarga dan di dulu ini apa aja sih agendanya selain mengajar ngaji atau ngaji rutinitas sendiri? Kalau yang sedang lagi berjalan walaupun terhambat, ini kita tiap habis ngaji ada kayak ngaji bareng gitu. Ngaji bareng, niatannya itu kita bisa khatam Quran. 1 bulan sekali minimal, yang itu ataupun 2 bulan sekali kita khatam Quran. Dan itu ketika anak-anak adik-adik itu udah pulang, terus yang berengaji juga yang gantian ngaji. Ngaji bersama gitu. Ngaji bareng. Di situ kita belajar kayak tajwidnya, cara bacanya. Sebenarnya sih juga lagi belajar ngaji sebenarnya kan gitu. Dengan teman-teman yang lebih paham, ilmunya lebih mumpuni dari background pendidikan awalnya udah pesantren kan. Kalau saya kan dari SMP, SMA itu negeri semua sana. Kita nggak pernah itu ya. Iya, saya nggak pernah itu. Bahkan dulu SMP, SMA tuh saya masih bisa mungkin menghindar. Kenapa ada? Nggak tahu. Kayak gimana ya? Jiwa bebas remaja kita itu menggelora gimana? Sama soalnya ya. Apalagi dari SMP saya udah ikut atlet juga kan, udah main kesana kesini. Terus SMA saya masuk mulai di dunia pertualangan alam kayak anak-anak PA gitu kan, pecinta alam gitu, gunung, masuk hutan, eksplorium yang belum pernah di Java gitu kan. Jiwa bebas semua ngebu-gebu gitu. Masih muda, belum nikah. Jadi sebisa mungkin saya tuh sampai tahap bagaimanapun caranya saya harus masuk negeri gitu, di sekolah favorit. Itu dulu motivasi saya. Apapun saya lakuin, harus belajar kayak ataupun harus prestasi di non akademik ya, untuk bisa masuk playing sukses myself kita. Untuk satu sambas itu harus tinggi. Nah, gitu. Emang Kalau malam Jumat itu ada yasinan ya misalnya. kalau malam Jumat itu biasa teman-teman itu jadwalnya yasinan di rumah senior. Oh, di Mas Nyo. Iya, Tapi siapa ini ikut hadir, ikut bersamanya. sebagian besar hadir. Kalau ada yang sempat hadir, kalau yang nggak sempat juga kan. Tapi tidaknya ada undangan untuk ikut yasinan gitu bang. Selalu ada tuh. Oh, nih, dari kader juga sih ngumpulin ada yasinan di rumah ini. Senior dan siapa ibu gitu. Ya, betul. Baiknya sih gitu. Cuman itu kan kegiatannya setiap minggu sekali ya. Nah, di masa kita tuh kita hadirkan untuk Senin sampai Rabu ngaji. Oh iya, kalau rumah kita itu selain ngaji juga kita ada punya program yang public speaking. Jadi kita kasih tempat ruang di mana teman-teman sekalian itu bisa untuk belajar public speaking. Ya walaupun dengan materi seadanya, dengan fasilitas seadanya, yang kita harapin ketika pelatihan public speaking teman-teman nanti di luar publik itu pemasaran kita itu udah nggak mata-mata lagi, udah Keren. kalau bisa orasi berani gitu lah, paling depan itu yang kita. Selain public speaking kita juga namanya ada student governance. Nah itu kayak info. Nah student governance itu kayak sebuah pembelajaran di mana teman-teman itu belajar tentang dunia pemerintahan kampus atau pemerintahan skala mahasiswa campus. Nah itu teman-teman harus juga bagaimana gerakan siswa, bagaimana sistematika pemerintah dalam tahun. Dan sebenarnya kan beberapa yang saya tanya sedang model yang legislatif ataupun yang eksekutif, tugas mereka apa sih? Tugas pokok mereka apa sih? Bagaimana sih kawan-kawan itu bisa mewujudkan aspirasi dan konservatisme? Bagaimana sih gerakan konservatisme? Kebanyakan ya masih banyak yang ya begitulah. Nah sebab ambiguity yang ada, kita walaupun nggak bisa menutup kemungkinan ya kan dan keterbatasan, saya rasa itu kurang. Karena kan pernah ngalamin upgrading juga kan? Ya. Saya pernah ngalamin upgrading dan saya merasa upgrading yang di upgrade itu kurang tenang juga dengan saya gitu.
bahkan saya harus belajar di tempat yang lain. Walaupun notabene sebagai mahasiswa kita nggak cukup belajar di satu tempat ya, dengan satu guru, harus banyak guru terpelajar, banyak referensi, banyak referensi. Maka dari itu masa kita jadi fasilitas tempat belajar teman-teman mahasiswa bisa belajar bagaimana tahu dalam penelitian dan kampus. Terus ada apa lagi ya? Ada les. Nah ini kewirausahaan, les kewirausahaan. Kewirausahaannya karena di rumah kita ada papan tulis, ada spidol ya, iya itu di sebelah kiri. Kalau di kamera itu sebelah kanan ya. Dekat depan kebira. Itu kita sedia papan tulis dan kalau kita sebut play marketnya lah ya. Di sini banyak anak-anak kecil nih. Ya. Anak SD, adik SD ya. Nah, kalau misal kamera bisa di belakang, nih lagi nonton di belakang kan ada. Nah, lagi nonton kita nih. Terus, nah itu yang guru lesnya itu juga dari orang yang dari masa kita. Siapa aja yang mau jadi tenaga pengajar, siapa aja yang mau meluangkan waktunya untuk selain bekerja untuk diri sendiri lah tuh dia ya. Kita persilahkan dan ambil waktu yang di luar jam kuliah dan jam ngaji. Ya enggaknya dari mulai hari Kamis sampai hari Minggu lah. Sore gitu. Sore terus atur aja malam. Dan terus selain les kewirausahaan itu kita juga punya program sekretariat bersama. Ya, sekretariat bersama. Ya bersama itu kita peruntukkan untuk teman-teman intra kampus ataupun ekstra kampus yang belum punya sekretariat. Nah, kita kasih kesempatan ruang untuk jadi sekretariat bersama. Bener om. Jadi gini tadi kan katanya sebagai insan dari ini kan kita dari salah satu organisasi yang seperti tadi katakan. Jadi yang boleh bergabung ini berarti bebas ya, nggak ada organisasi yang atau seperti tadi. Enggak. Dari awal memang kita rumahan kita ini untuk semua. Jadi enggak mengklasterkan bahwa harus organisasi A, B, C, enggak. Berarti semua organisasi minta ataupun ekstra boleh menjadikan ini sekretariat. Boleh. Terus kalau di itu cerita anaknya gimana nih? Asal apa yang harus dilakukan gitu biar bisa jadi gabung ke sekretariatan. Sebenarnya gampang banget. Cuman kalau sangkit buka umum kita buka itu juga harus batasin deh. Itu maksudnya batasin. Kan dari kota kutubnya belum yang memiliki sekretariat ataupun yang belum mampu untuk secara mandiri kita batasi kalau yang eksternal itu sampai di tingkat nanti kayak komisariat ataupun di bawah cabang gitu. Kalau di eksternal kan ada namanya cabang tuh yang skala kami sebutannya pengurus kabupaten misalnya kan tingkat kabupaten. Nah terus kayak di bawahnya itu ada tingkat yang kayak ranting ataupun komisariat ataupun kayak apa sih istilahnya gitulah. Pokoknya di bawah cabang nih kecamatan ya itulah itu eksternal. Kalau yang internal kampus itu kita batasi di sampai tingkat BEM fakultas. Fakultas artinya kalau di atas itu tingkatnya mohon maaf belum bisa betul. Karena kalau udah di atas BEM fakultas kan itu BEM kampus. Ya BEM sikut itulah saya. Terus yang kalau di eksternal itu tingkat cabang kita tahu lah ya. Yang itu punya paguyana mandirinya tetap. Nah gitu. Artinya sudah disediakan. Harusnya udah ada gerakannya juga udah bisa politis kan. Kalau yang tersebut ya obotas, hima, UKM itu kan gerakannya terbatas. Kalau saya juga pernah kan berada di posisi itu, memang gerakannya terbatas, nggak boleh terlalu politis. Bukan nggak boleh terlalu politis, memang kayak sebisa mungkin tidak politis, gerakan di politis. Kalau di komisariat, saya juga pernah dalam urusan komisariat ya, memang sangat terbatas tuh geraknya. Hanya dibatasi saking senol. Terus sama perusahaan-perusahaan yang sifatnya kayak hunian negeri gitu. Dan kita nggak usah sebebas mungkin geraknya. Nah, bengkak sedikitnya luar biasa gitu. Ya, akhirnya luar biasa. Dan dari segala keterbatasan gerak, dengan segala keterbatasan sumber daya, harus bisa berbuat lebih. Itu sedih deh sebenarnya. Maka dari itu, motivasi saya di rumah kita ini bisa ngelakuin. Itulah yang geraknya terbatas.
Jadi yang oleh gabung tuh yang belum memiliki sekretariat dengan yang tingkatnya nggak terlalu tinggi lah. Iya, Yang udah bisa mandiri tuh ya biar bukan biarlah ada lah gitu ya. udah nggak perlu lagi kita mungkin kita hanya klik-kliknya aja kan. Saat itu Ya kan dakwah itu besar. udah waktu besar ya mungkin lah akan perlu bantuan kayak kita kirim ya mungkin gitu. Itu sih kalau kita ceritain tentang program yang sekitar yang sama. Nah, kalau mau rapat ataupun jadi tempat tinggal juga boleh. Oh iya, kita juga punya asrama. Dan ini kan rumah sakit kita kan ada 2 tingkat. Ya Ada di atas, ada 2 tingkat. Kamar di atas ada 3. Di bawah itu ada 1 gitu. Jadi kalau teman-teman yang dari luar Sambas, gitu kan, juga kemudian sampai kota Sambas lah ya, yang masih kos ataupun biasa PV pulang pagi dari kampungnya sampai ke kampus itu guys persilahkan hidup dan tinggal di sini dulu. Selain bisa ngisi kegiatan rutin di masa ciptaan itu sih. Sementara itu ya mungkin nanti ke depan bisa berlanjut lah. Dan ini podcast perdana kita, nah mudah-mudahan nanti bisa rutin juga. ya harusnya dirutinin sih. Harus dirutinin sih. Harus banyak penyelamatan ekonomi ini. Ya. Harapan besar sih juga gitu tuh. Ya diusahain bang. Harus kita usahain. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa menjadi pemantik lah. Pemantik siapa aja yang mau datang ini silahkan. Asal dengan satu titik dengan niatan baik. Nah gitu. Saya kalau sambil ngomong tuh kalau nggak ada yang digebutin kayak misalnya minum itu tuh udah ya saya ngevote sih. Boleh nggak ya? Boleh lah. Nggak usah. Nggak ada konsumsi. Oh iya, nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh mempromosikan. Oh iya, jadi terus apa lagi nih kira-kira yang kita nih bahas nih? Tadi kan katanya kalau untuk sekretariatan yang dulu, kira-kira kalau dari tadi yang disebutin kayak UKM, Hima, Bebas, terus tingkat yang boleh pendidikan ini sekretariatan lah. Nah itu kalau buat kegiatan di RUIT itu bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Syaratnya gampang untuk bisa masuk ke rumah sejadah sekretariat bersama itu. Silakan ajuin aja MOU ke Rumah Sencita. Terus nanti ada sekjen, sementara ini baru sekjen yang kita buat untuk sebagai sekretariat lah, ini kan mengurus administrasi segala macam. Nanti dikirimkan aja, tim bakal dirapatin. Nah, bisa atau enggak? Jadi mungkin bisa sama nggak melanggar ketentuan yang redaksi. Ya berarti kalau ada yang ngirim MOU itu dipertimbangkan dan didaftarkan ini, dikompromikan ini. Ya, itu harus. Jadi juga yang volunteer itu juga dilibatkan. Kenapa mereka menjadi salah satu anggota juga dari satu walaupun dalam secara fungsional masih belum menjadi pengurus gitu. Tinggal lagi MOU aja, nggak susah. Nah kalau boleh tahu juga Bang tentang lebih dalam tentang RUIT ya, tentang ini dia mungkin keanggotaannya. Nah ada apa aja sih di RUIT gitu? Ada bidang apa aja, divisi apa aja yang ada yang lebih konkret sekarang gitu? Untuk sekarang ya, karena sekarang kan masih volunteer ya. Kalau volunteer ini kan bisa dikatakan relawan sukarela lah, tanpa adanya beban lain selain jadi ikut serta. Ikut silahkan, nggak ikut juga nggak maksa, itu volunteer itu juga kan. Nah tapi untuk sekarang itu ada saya sendiri sebagai pendiri, terus yang kedua itu sekjen. Nah ke depan ini mau kita usahakan, kita bujuk juga orangnya untuk menjadi tim leader inovasi dan kreasi. Nah kita lagi bujuk nih kan, jadi biar bisa. Nah saya itu paling terbuka untuk siapa aja, terutama yang mau jadi pengurus itu semisal mungkin untuk digali ide kreatifnya. Kita kasih ruang sebesar-besarnya, sedalam mungkin mungkin dirinya sih nggak ada batasi. Bebas Asal baik. Dan selama itu sifatnya membangun, kita buka ruang sebesar-besarnya untuk siapapun aja itu. Kenapa tidak? Sehingga harus membatasi kamu buat ini buat itu, enggak. Selama dia mau, selama dia enak dengan yang dilakuin, itu sih. Saya lagi usahakan untuk bisa mau lah dari tim inovasi dan kreasi. Terus ada lagi? Belum, saya ingin bikin. Paling kalau atur keuangan itu
Ya kalau bendahara sekarang dia masih belum mengatakan iya, cuma secara tidak langsung dia mau mengelola keuangan. Karena saya kalau masalah keuangan ini sensitif. Apalagi isu banyak yang beredar kan, banyak kegiatan mahasiswa ataupun pelaku oknum dari mahasiswa itu sering nyeleweng umat kan. Ya, sayangkan itu ya saya sayangkan. Kita capek-capek ngebangun branding mahasiswa ya kan. Kita capek-capek mengkampanyekan bahwa transparansi keuangan, tiba-tiba ya, tapi nggak bisa kita diri kan, cuma oknum lah, dia oknum. Dan itu bendung saya juga, jadi bendung saya. Secara langsung dia tidak langsung tuh tanpa sadar lah mungkin dia ikut juga mengelola keuangan di Setika. Itu sih. Karena berarti ke depannya nanti cuma ada apa sih, inovasi lokatif. Kita kesana dulu. Terus kalau yang bagian yang ngelola kegiatan rutin kayak ngaji itu, mungkin kita pikirkan apa sih nama baiknya dari bidang itu nanti. Nah, kita kasih juga kesempatan kalau volunteer nanti mau ikut atau enggak, apa tetap jadi volunteer ataupun mau jadi secara profesional ya. Kita juga tetap dorong teman-teman yang udah volunteer ini untuk terus narik orang itu ikut di Rumah Sancita. Ya. Karena semakin ramai Rumah Sancita semakin asik sih. Betul ya. Lagi ada anak-anak kecil, iya asik. Ya walaupun ya anak kecil tahu kan, sedikit isu, ya. Karena saya lucu, benar. Kalau yang kesabaran tipis tisu memang nggak bisa. Mending dia diem ataupun lari ke kamar atau lah gitu. Untuk baca sambang juga. Iya untuk baca sambang juga. Termasuk saya juga. Ya orangnya kan kalau ya tipis tisu lah, tipis tisu. Ya bagi tujuh lagi kan. Tapi kita banyak belajar. Saya juga belajar dengan teman-teman yang volunteer kan. Begitu sabarnya. Awal-awal sih ya belum berani mau ngajar ngaji kan. Saya masih terbata-bata. Tadi masih belajar dengan yang udah senior dalam bidang keilmuan agama lah ya. Ya akhirnya cukup memberanikan diri lah. Walaupun kesabaran saya sedikit ya gitu. Hanya 1-2 orang aja yang sanggup dengan surga. Karena kita kan geram juga kan. Tuh mau dimarahin orang. Iya newet tidak ya. Tidaklah. Jangan itu. Iya. Apalagi kita ngebayangin waktu pas kita di desa kan atau di kampung tuh. Waktu pas jadwalnya ngaji, ya guru ngaji tadi sedia minimal pipa itu. Minimal pipa. Di sebelah kanan itu minimal pipa. Kalau bandel dikit tepat. Minimal atau enggak itu sarung. Gitu. Jadi kita tertib gitu. Ngaji tertib kan. Pernah juga. Pernah kan? Saya juga pernah. Tapi kita ya anggapnya suatu pembelajaran lah dari guru kan. Kita alhamdulillah sampai besar ini terbiasa kejadian malah terkena. Zaman dulu banget ini ya jangan kecil sih ya nggak tahu sekarang kan mungkin kalau dimarahin dikit udah namanya aduh ya ada sih ya gitu dia iya susah sih iya orang udah tahu utang uang dan mungkin dananya dari Rumit itu dari mana aja gitu iya. Kalau mulai dari awal berdirinya Rumit itu pertama mulai dari pendapatan saya disisi ya pribadi disisihkan terus kurang untuk ambil jadi kontrakan ya ada senior yang di atas udah tingkat lah ya udah sekarang udah kerja bukan politis ya bukan pejabat bukan cuma beliau udah kerja aja terus ada junior juga yang udah kerja yang jasa di awal berdirikan ini buat kegiatan ini cuman kurangin doang nih kan sebut kanda udah kanda doang ini kanda itu alhamdulillah dengan sukarela mau sedikit menyumbangkan hartanya. Nah terus sampai bulan berikutnya sama ya kita serasa kalau kita yang udah bisa mandiri ya udah punya penghasilan kecil alhamdulillah nggak keberatan kan kalau nggak dikasih dari senior yang awalnya ikut ya kan masalah. Terus sekarang yang ada itu sekitar 200.000 itu pun hasil dari donasi kemarin. Berarti banyak ada dari donasi juga gitu donasi sampai itu Al-Quran Iqra mungkin. Yes. Oh iya. Dari kita kan sempat buka open donasi kan Iqra, Al-Quran, sejadah, mukena, sama kecil apa lagi ya? Iya itu sementara 5 waktu itu kemarin. Nah itu kemarin dapat dari itu DP umat sama itu 5 Al-Quran.
Terus Ikro itu dapat dari Lajismu 13 awal. Terus dari senior yang kebetulan kerja di KPU kemarin itu uang cash ditransfer. Nah izin dulu saya. Ini misalnya kemarin kan dia bilang Min belanja untuk Ikro. Karena Ikro udah aja kan, itu gak bisa langsung beli banyak juga kan. Terus izin lah dengan kemarin itu beli yang lain di luar, donasi kayak kapan tulis, pinjol dan segala macam. Ya mukena sama sejadah. Mukena itu kemarin dia dapat kiriman dari temannya si volunteer. Temannya volunteer lihat kegiatan kita lewat snack itu media sosial juga, terunggah hatinya untuk ikut donasi kena. Oh kalau udah essence-nya apa? Oh iya, Instagram SKHI. Rumah Sakita sekarang itu punya Instagram, nah ID itu rumah.isancita. Jadi bagi kalian yang kepo tentang Rumi terlebih lanjut boleh cek Instagramnya di rumah.isancita. Dan ini juga nih yang pencetus untuk membuat Instagram Isancita. Makasih saya sebelum pria. Mudah-mudahan nanti kita punya TikTok juga ya. Nah insya Allah kita jadikan ya harus jadi YouTube boleh kita gaskan. Iya. Ini usahakan. Iya mudah-mudahan. Dan segala sesuatu yang baik itu harusnya disebar luarnya harus. Dan untuk menjadi penyemangat kawan-kawan itu yang ditanamkan kata dari Isancita itu meretas tapal batas berdampak fair. Meretas Tapal batas berdampak luar. Karena kebiasaan kita yang udah mendarah daging sekarang, kita sering dibatasi A, B, C, D, dibatasi oleh siapa aja, dibatasi oleh keadaan bahkan. Coba kita atasi tapal batas, keluar dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan yang monoton gitu. Itu aja kan? Nah ikut-ikutan, terus mau eksplor diri takut, nggak ada tempat yang mau naungin lah, nggak ada tempat yang mau kurang support system lainnya. Nah akhirnya apa? Berdampak hanya sendiri-sendirinya aja. Ada pun yang berdampak luas, ada pun yang punya kuasa, itu nggak berdampak luas untuk sekitarnya bahkan. Coba mulai dari diri kita sendiri, merapas diri kita sendiri, dan terus kita ajak teman-teman kita untuk merapas tapal batas, dan kita coba ikhtiar untuk berdampak luas. Kayak umbi itulah. Ya walaupun satu batang gitu, tapi nanti yang berbuah itu bisa lakuin puluhan, kadang belasan kan. Nggak tahu satu batang batang ubi itu bisa jadi puluhan singkongan. Gitu. Mudah-mudahan sih harap aja gitu filosofi. Kalau misalnya bisa sebenarnya banyak adik-adik nih. Tidak soalnya itu sih. Ikut. Gimana nih? Enggak. Ya kalau ngaji itu mulai dari selesai maghrib sampai syasa. Itu sih. Mudah-mudahan bisa bertambah dari yang Anis, anak gua tahu. Mungkin harapannya untuk mulai secerita ke depannya. Iya. Ya gimana? Harapannya sih Rumah Isancita itu tetap tumbuh dan berkembang. Dan harapan saya juga bukan hanya di stop di diri saya gitu yang bergerak, juga teman-teman yang lain. Karena jujur saya kasih kebebasan apapun untuk kawan-kawan yang ada di Rumah Isancita itu explore diri. Jadi harapannya bisa tumbuh dan berkembang lah. Dan juga stop lah untuk cerita kayak kotak mengkontak, Cluster lah. Jadi tahu sih. Ya kamu fumbu nggak mau ikut-ikutan lah, nanti ikut-ikutan hanya untuk membesarkan dia enggak. Tampaknya satu untuk semua untuk satu ya kayak gitu. Satu yang berkeringat mesin kita gitu aja. Dan kita selalu membuka siapa aja yang terlibat dalam urusan kita kasih si tahu bahwa ini ada tuh cerita kayak ke kawanku udah yang pajak nanti biar itu cek sendiri, sekecil apapun informasi, sekecil apapun dampaknya,
baik atau buruk atau kita kasih kisah kita akan gitu. Relevan ke depannya nanti lah. Iya. Sampai tahu itu. Nah, sekarang kan rumah cerita masih kayak forum IT group, belum legal standingnya belum ada. Harapan sih kalau nggak dari lembaga kepemudaan itu menjadi yayasan. Berarti statusnya tadi apa? Lembaga kepemudaan. Harapannya sih sekarang sih hanya kayak bentuk komunitas aja kali ya, atau forum mahasiswa aja, belum ada legal standingnya, belum ada. Kalau legal standing kan udah tadi sudah ada kan, udah terdaftar gitu di Keslangpol. Sekarang masih belum. Mudah-mudahan nanti ada masukan atau saran lah dari siapa aja yang mau membantu sejuta untuk di bagian legal standing ini. Dan mudah-mudahan ada sih. Mudah-mudahan ada. Jadi datang cita dan juga tadi dibilang kan boleh jadi KDD kesekretariatan di Rumit atau ruang mahasiswa kita. Jadi buat kalian yang mungkin belum ada sekretariatan organisasi internal atau eksternal yang seperti yang dijelaskan oleh Bang Bo tadi, sekitar syarat-syaratnya yang harus BEM fakultas ke bawah atau kuliah cabang atau cabang bawah yang boleh. Nah itu boleh langsung hubungin kita. Iya dia bisa jadi itu bisa kita udah 24 jam. Terus saya ingin kita buat kegiatan di Rumit atau ruang mahasiswa kita, meskipun ya anak-anaknya jika ingin membuat kegiatan di sini silahkan ini MOU langsung ke sekjen ya. Mungkin untuk CP sekjennya di IG ada mungkin. Di IG ada, di kontak aja itu. Di kontak IG boleh. Terus mungkin ada lagi yang ingin jelaskan kalau di bahasan cerita yang mungkin kelupaan ditanya atau mau disampaikan gitu. Ada sih kok. Ini sih untuk ajakan aja siswa. Boleh. Hadiah terus untuk teman-teman mahasiswa sekalian, mau itu non Islam ataupun Islam ataupun mahasiswa intra kampus atau extra kampus, kita nggak ngebatasin ruang untuk siapa aja yang bisa masuk rumah kita ikut menjadi bagian masa kita nggak ngebatasin. Yang kita ingin adalah ajak teman-teman sekalian untuk berdapat luas di sekitar depan kecil maupun besar. Harapan juga kawan-kawan kita bersama itu bisa membuat program yang dimana bisa bermanfaat lah untuk pengalaman untuk masyarakat sekitar. Dan tadi kita bisa menempa diri sama-sama, karena satu kemar itu terlalu sedikit lah kan untuk berdampak luas. Maka itu kita harus banyak-banyak teman yang bisa bersambar dampak luas, dan ia mengajak teman untuk bisa buat yang sifatnya konsisten, itu walaupun itu kecil sih. Jadi siapa aja teman yang ingin bergabung dengan kita, silahkan DM admin atau follow di lisan kita, atau datang langsung ke tempat kita, ataupun hanya sekedar mau ngopi, diskusi, ataupun numpang nginep lah, silahkan datang. Alamat kita di Jalan Sukamantri, Gang Perjuangan 1, rumah sebelah kanan pertama, warna biru kuning. lumayan saja ya. Kalau dari lewat di Gang Jatayu itu di arah jembatan turunan Gertak Sabuk, jembatan Sabuk tuh di sebelah kanan itu ada Gang Jatayu. Masuk aja lurus, sebelah kiri pertama Biru kuning sama. 32. Nah, 32. Karena salah satunya kita organisasi yang belum punya legal, belum punya legal standing, terus nggak besar, cuman ada sekretariat, itu baru kita. Itu baru kita. Jadi kita yang kira-kira aja yang bisa, kenapa teman-teman yang bongkahan besar itu kan bisa. Nah gitu. Ajakan untuk kalian untuk sama-sama dan aktif untuk hal yang sedikit positif. Kalau banyak kan banyak juga itu ngomong banyak ya, ini sedikit positif aja lah. Yang mau silakan ikut. Tadi moto ya juga apa? Moto dari Ruang Gimik. Oh gitu. Motonya itu mereka stafal batas berdampak luas. Mereka tampal batas berdampak luas.
Jadi itu adalah moto dari Rumit itu sendiri, ya meretas tanpa batas berdampak luas. Jadi tujuannya ada intinya berdampak luas, berdampak positif dan luas gitu. Ya, ya. Mungkin sekian dulu lah podcast kita tentang Rumit. Terima kasih bang. Masih udah bersama di podcast perdana ya dari Rumit atau Rumah Mahasiswa Insan Cita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya harus ditemui gue mungkin kerja istri dan macam lain gitu. Tapi dah sempat mengambil waktunya. Dan buat kalian yang nonton, jika ingin ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan sekitar Rumit, atau bisa langsung DM admin IG dari Rumah Mahasiswa Insan Cita itu sendiri. Nanti insya Allah atau diusahakan akan dibalas-balas satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yang positif yang kita balas. Yang positif aja yang kita balas. Pasti aja. Yang negatif kita hapus. Nggak nerima yang mana. Kami nggak menerima hujatan. Jadi diperlukan keluarga yang membangun, yang mampu memiliki inovasi baru untuk membangun rumah mahasiswa yang kita menjadi lebih baik lagi agar dapat keluar berdampak luas, meretas tapal batas berdampak luas. Nah, jadi mungkin sekian untuk podcast hari ini. Mungkin akan ada podcast selanjutnya, akan ada narasumber yang luar biasa akan kami undang di podcast ini. Doa aja. Kemudian saya Priya Mitra Jaweda sebagai host. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang lainnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas tapal batas berdampak luas. Betul. Batas tapal batas berdampak luas. Sekian, terima kasih. Dadah.